Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita berserah diri. Semoga kita diberikan kesehatan dan hidayah dalam menjalani hidup di muka bumi ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalaninya, dan bagi yang tidak menjalani atau sedang berhalangan menunaikan ibadah puasa pada hari ini, mohon untuk menghargai teman-teman yang sedang menunaikan ibadah puasa agar mereka bisa menunaikan ibadah puasa dengan baik. Saudara-saudara sekalian, tidak terasa kita sudah masuk pada minggu kedua dan mau masuk minggu ketiga bulan suci Ramadan. Artinya sudah separuh perjalanan kita menunaikan ibadah puasa. Semoga bagi yang menunaikan ibadah puasa yang lalu betul-betul menunaikannya dengan baik. Dan kita bicara tentang masalah dramaturgi, yaitu berkaitan dengan tugas akhir dari mata kuliah dramaturgi, yaitu berkaitan dengan film seri. Ada minimal 5-6 seri yang dapat kita lakukan. Yaitu seri arti katanya ada part-partnya. Tentu dengan durasi yang wajar, karena kita menggunakan sarana yang terbatas. Tentu bisa jadi drama seri itu berkaitan dengan babak 1, babak 2, babak 3, babak 4, babak 5. Tetapi sebelum bicarakan tentang itu, tentu harus ada konsepnya, idenya, gagasannya. Nah, untuk membicarakan hal itu, kita harus tahu tahapan-tahapan alur cerita. Mulai dari preposisi sampai ke klimaks dan anti klimaks atau peleraian. Ada tahapan-tahapan cerita itu. Dan kita perlu juga mengetahui bahwa dalam penyakit sinetron di Indonesia ini, ada kalanya sebuah cerita itu dapat ditebak. Sehingga orang mengatakan, kalau Anda ingin menonton cerita atau seri di dalam sinetron Indonesia atau film Indonesia, cukup Anda menonton awal, tengah, dan akhir. Karena alurnya itu dapat ditebak. Kejelian orang menyusun cerita itu. Nah, oleh karena itu perlu dipertimbangkan bagaimana alur itu bisa ditebak atau tidak. Nah, tentu yang diandalkan adalah yang pertama, kejelian menyusun alur. Yang kedua, bagaimana menyusun alur itu dengan perkembangan kompleks. Jadi dalam hidup ini, orang bisa melihat seseorang itu dalam kondisi hari ini jadi orang baik, besok jadi orang jahat, atau situasional betul. Ya. Dan ini perlu dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengumpulkan ide-ide dalam setiap tahapan itu. Ide-ide itu dapat diambil dari pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, ini yang harus disusun, tahapan-tahapan ini. Peristiwa-peristiwa yang menarik menurut Anda. Misalnya, peristiwa perkenalan. Banyak sekali ide-ide yang berkaitan dengan perkenalan. Ada orang perkenalan yang dilakukan dengan media sosial, contohnya.
kebetulan bermain dengan media sosial, lewat IG atau lewat chat yang lain, atau memang ada peristiwa yang menentukan atau yang mengakibatkan satu tokoh dengan tokoh lain itu berkenalan, atau ada rasa simpati atau empati, dari mulai benci akhirnya menjadi suka, dan banyak sekali gagasan-gagasan yang berkaitan dengan perkenalan. Begitu juga ketika peristiwa jatuh cinta. Jatuh cinta itu tidak bisa kita takar berapa lama mereka berhubungan. Jadi bisa jadi dalam dunia nyata orang bisa saja jatuh cinta itu tidak memandang usia. Nah, oleh karena itu Anda bisa mencari hal-hal yang unik juga berkaitan dengan jatuh cinta misalnya. Begitu juga ketika konflik terjadi. Bisa jadi konflik itu karena diri sendiri, psikologis orang yang diri sendiri. Dari dalam, intern. Bisa jadi peristiwa itu terjadi oleh pihak ketiga atau yang dikatakan orang pelakor. Nah, yang mana yang harus Anda pilih? Ini gambaran-gambar cerita yang saya sampaikan pada Anda untuk menyusun ide-ide itu. Lalu dari tahapan-tahapan itu, dari 5 seri yang akan kita lakukan, sebaiknya setiap ending dari setiap seri itu Anda harus dapat menggantungkan, membuat orang penasaran. Membuat orang penasaran terhadap ending cerita itu. Sehingga orang akan menunggu cerita berikutnya. Begitu terus. Jadi bukan seperti makanan, satu hidangan, selesai. Itu kiat-kiat kita menulis cerita. Menggantungkan cerita. Persoalan masalah lokasi, dan itu juga menjadi pertimbangan kita. Termasuk misalnya karena ini suasana bulan puasa, Anda tidak mungkin mengumpulkan grup-grup atau orang-orang yang terlibat dalam serial Anda. Ini dapat Anda lakukan dengan cara melakukannya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ketika Anda mengambil adegannya atau peristiwa itu di kosan Anda, maka yang harus Anda libatkan itu adalah anak-anak teman-teman kos Anda. Lalu ketika adegan itu misalnya beranjak lagi ketika Anda pulang kampung, mau menyambut bulan suci Hari Raya Idul Fitri, maka tentu orang-orang yang berada di kampung. Begitu selanjutnya. Jadi tidak dipatokkan kepada satu orang pemain. Oleh karena itu yang diandalkan itu adalah aktor utamanya Anda sendiri. Sementara aktor figur-figur sampingannya itu dapat Anda libatkan masyarakat atau orang-orang sekitar Anda di mana tempat Anda, lokasi Anda mengambil cerita. Nah, ini mengatasi situasional seperti itu. Kemudian terakhir berkaitan dengan naskah. Yang terpenting itu adalah konsep cerita. Situasi Ramadan ini tidak mungkin orang kita suruh menghafal naskah. Skenario. Yang jelas konsep skenarionya itu, jalan ceritanya. Lalu tentu masalah dialog itu disesuaikan dengan ketika kita mengambil gambar. Sesuaikan dengan kita mengambil gambar. Angle-nya. Dan perlu diketahui karena kita hanya menggunakan HP. Ketika kita mengambil gambar, jarak pengambilan gambarnya itu perlu diperhitungkan. Jadi jaraknya kalau kita mengambil HP itu mungkin hanya berjarak 1-2 meter saja dari objek.
Yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil angle-nya, sudut pandangnya, sudut pengambilannya, sehingga gambar itu dapat dihasilkan dengan bagus dan kemudian suaranya juga bisa bagus. Anda lakukan hal itu. Jadi kesimpulannya, pada penutup perkuliahan kita, Anda menghasilkan untuk pertemuan 10, 11, 12 sampai ke pertemuan 15 sebagai tugas akhir Anda membuat cerita sendiri. Seperti yang saya katakan itu, Anda lakukan, susunlah ide, konsepnya, lalu sesuaikan dengan situasi yang memungkinkan keberadaan Anda ketika mengambil gambar. Jika keberadaan Anda di kampus, ya Anda mengambilkan suasana di kampus. Ide Anda sesuaikan dengan settingnya kampus. Jadi jangan dipaksakan Anda mengubah suasana atau mengendaki suasana yang berlebihan, tapi gunakan kondisi yang ada. Jika Anda misalnya di asrama atau di kosan, maka Anda bisa mengambil settingnya di kosan. Begitu juga ketika Anda misalnya sedang belanja takjil atau apa gitu, Anda bisa menyesuaikannya hal seperti itu. Dan semoga ide-ide ini dapat Anda susun sedemikian rupa menjadi sebuah rangkaian cerita. Dan sekali lagi perlu saya ingatkan pada Anda, jangan sampai ide cerita Anda itu ditebak. Orang bisa mengetahuinya. Ending ceritanya tahap per tahapnya. Oleh karena itu, setiap tahap itu Anda harus gantungkan cerita itu sehingga membuat orang penasaran ingin melihat atau menonton lagi karya Anda berikutnya. Dan semoga ini dapat dilakukan. Pada prinsipnya, membuat film seri ini sama dengan kita membuat konten. Cuma saja rangkaian konten itu tertata dengan rapi menjadi sebuah cerita. Dan terima kasih, Anda silahkan coba. Mudah-mudahan ini berhasil sebagai penutup dari tugas-tugas mata kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.